Jadi yang perlu kita hayati kejadian demi kejadian ini. Kenapa para pengayom kita, umumnya para pembina kita, lebih banyak penderitaan menjelang kematian atau sakratul maut, di mana husnul khotimah itu? Kenapa Allah tidak memberikan perkenan yang baik? Allah memberikan saat yang baik, tempat yang baik, waktu yang baik, dan kita kembali pada Allah dengan nikmat, dengan sadar bahwa kita akan kembali dan mati dan akan kembali kepada Allah. Sebagai contoh, ada juga umat kita baru tingkat menengah yang tempo hari yang beliau itu dibunuh, saudara Muhammad Ali almarhum dibunuh di Bogor. Nah, di sini ketika beliau pun dibunuh, beliau setelah sholat Isya dia dibunuh, dikeroyok rame-rame, tapi beliau dalam saat itu tidak ada keluhan sama sekali dan meninggalnya baik sekali. Nah, ini adalah sebuah perjuangan. Ini adalah sebuah pengorbanan. Walaupun ia dikeroyok, ia dibunuh, tapi menurut abang ini adalah kematian sebuah perjuangan, kematian yang mulia. Beliau menderitanya beberapa detik, beberapa menit, tapi dalam saat-saat penderitaan beliau tadi yang terlafazkan di mulutnya hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia selalu takbir sampai akhir hayatnya. Hal ini pun dapat kita lihat dari sejarah-sejarah keislaman, di mana pahlawan Islam, salah satu sahabat-sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, juga beliau-beliau wafat dibunuh dengan sesama muslim. Yang membunuh beliau-beliau adalah orang-orang Islam, pengikut-pengikut Rasulullah juga. Tapi inilah sebuah bentuk perjuangan dan pengorbanan. Kematian seperti ini tidak kita anggap sebuah hal yang mengenaskan atau sebuah hal yang perlu dihayati. Tapi inilah kematian sebuah pejuang dan perjuangan. Dalam perkembangan setelah almarhum Aki meninggal dunia, perkembangan amanat kesucian ini berjalan dengan pesatnya, dengan bagus. Namun abang melihat di sini banyak hal-hal di mana para pemimpin, para pengayom, para sesepuh, pembina, atau para umat-umat kita yang merasa dirinya bisa, yang sudah dekat dengan Allah, sudah mengenal Allahnya itu sendiri, sering mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah untuk sebuah gerakan-gerakan, atau mengatakan kepada umat-umat bahwa dirinya mendapat petunjuk Allah untuk melaksanakan tugas-tugas kesucian A, B, C, dan D. Apakah tugas-tugas kesucian tersebut yang didalilkan adalah petunjuk Allah yang diterimanya? Atau ada juga yang mengatakan petunjuk dari almarhum Aki setelah Aki meninggal? Apakah ini benar? Kalau petunjuk dari Allah yang ia dapatkan untuk tugas-tugas kesucian tersebut, berarti orang tersebut, pembina tersebut, umat kita tersebut, atau pengayom kita tersebut adalah orang-orang yang sudah dekat sekali dengan Allahnya, sehingga beliau tahu dengan jelas petunjuk Allah terhadap diri. Maka petunjuk Allah itu untuk tugas-tugas umat. Nah, kalau memang dirinya telah mendapatkan petunjuk Allah langsung secara sadar, lantas kenapa Allah tidak memberikan petunjuknya untuk kehidupan pribadinya? Mengangkat harkatnya, memudahkan perjuangannya, memudahkan kehidupan dunianya. Melainkan yang Allah berikan petunjuk padanya hanya untuk tugas-tugas umat. Apakah ini benar? Maka para pembina, para pengayom, para senior, para sesepuh di amanat, tolong hayati kata-kata ini.
jujurlah terhadap dirimu sendiri. Jangan mudah mengatakan mendapat petunjuk Allah. Apa yang kalian katakan terlalu mudah. Abang yang sudah 33 tahun, menjelang 33 tahun ikut amanat ini, secara gamblang abang sendiri tidak pernah mendapatkan petunjuk Allah langsung. Ada sebersik atau terbetik sebuah sir, sebuah keinginan yang bukan kita ingini, tapi abang belum berani mengatakan ini petunjuk Allah. Tapi banyak di antara kalian yang mudah sekali mengatakan petunjuk Allah, terlalu mudah. Nah, menurut abang bahwa kata-kata dirimu mendapat petunjuk Allah itu adalah menandakan bahwa dirimu tidak percaya diri. Dirimu terlalu yakin pada Allah, tapi sebetulnya dirimu ragu kepada Allah. Sehingga tugas-tugas yang petunjuk-petunjuk yang didapatkan adalah tugas-tugas umat banyak. Lantas untuk dirimu yang mana? Mana petunjuk Allah untuk dirimu? Dan mana buktinya? Nah, akibat pengakuan diri yang seperti ini otomatis akan mengatasnamakan Allah, padahal itu hanya ulah rekayasa sir dari akal dirimu yang tidak kamu ketahui. Bahwa petunjuk yang dikatakan petunjuk Allah dari dirimu itu adalah sebetulnya hanya unsur akal makhlukmu. Maka dipastikan cerita-cerita seperti ini, cara-cara seperti ini akan membawa dampak negatif untuk dirimu sendiri. Sedangkan si umat yang melaksanakan petunjuk-petunjuk darimu jelas akan mendapatkan manfaat, karena mereka beranggapan bahwa ini adalah petunjuk Allah, mereka harus ikuti, maka beruntunglah umat-umat itu. Tapi dirimu akan terkena kebohongan, dirimu akan terombang-ambing, dirimu akan dilanda keraguan, maka dirimu akan timbul rekayasa-rekayasa yang tidak pernah ada habisnya. Dan yang sangat terlihat dirimu penuh keraguan dalam hidup ini. Coba kita lihat kembali, kita para pembina, para pengayom, para sesepuh dan para senior yang lainnya selalu berpatokan pada 3 unsur amanat aki: suci ucap, suci hati, suci akhlak. Kalau memang manusia kita dan manusia lainnya bisa berpegang teguh pada 3 unsur tadi, alangkah hebatnya. Mungkin kalau kita membawa 3 unsur itu dengan baik, kita sudah setingkat dengan dewa. Kita lihat di para agamawan atau di umat-umat umumnya, umat lahir, banyak mereka berakhlak baik, terlihat berakhlak baik, terbungkus dengan akhlak yang baik, terbungkus dengan pakaian akhlak yang baik, terbungkus dengan pakaian agama. Di hadapan orang banyak ia terlihat baik, tapi di hatinya masih bercabang. Kita melihat banyak para ulama kita, para pemuka agama kita, atau pemuka agama yang lain, atau pemuka-pemuka masyarakat berbicara baik, bagus. Mereka berkata-kata, berbicara dengan baik, juga di hadapan orang berakhlak baik, sopan santun, penuh pengertian, berjiwa sosial, dan lain sebagainya. Begitu pula di tempat kita, di kelompok kita pun demikian. Banyak para pembina kita, pengayom kita, sesepuh maupun senior, berkata baik dan terlihat berakhlak baik, namun hatinya tidak pernah sama dengan baik seperti ucapan dan akhlak. Sedangkan di alam kita
yang diperlukan itu, yang sangat dibutuhkan kita, dan yang merubahkan kita pertama di alam kita ini bukan ucapan dan akhlak yang baik, melainkan hati yang baik. Coba diulangi amanat almarhum Aki, bahwa ketika kita dituntun, diwaris, awal mendapatkan amanat ini, yang terasa adalah dirobahkannya hati kita, bergetarlah hati kita, sehingga jasad kita ikut bergetar. Jadi pola utama di alam kita ini adalah hati. Hati yang dirubahkan Allah, hati yang keras menjadi lembut, hati yang kotor menjadi bersih, hati yang jahat menjadi baik. Bukan akhlak dan ucapan. Maka dengan adanya hati yang mulai membaik tadi, terlontarlah ucapan-ucapan dari hatinya adalah ucapan-ucapan yang baik. Dan insya Allah, kalau hatinya betul-betul baik, dirobahkan Allah, akhlaknya pun akan menjadi baik. Nah, rupanya moto dari amanat Aki itu suci ucap, suci hati, dan suci akhlak dijadikan sebuah alat. Hanya dijadikan sebuah alat untuk menakut-nakuti umat, agar umat patuh terhadap dirinya masing-masing. Tapi si pembina, si pemimpin tidak pernah mengidolakan, menginginkan 3 unsur tadi. Kita melihat secara kenyataan, realita yang ada. Para pembina kita, para senior kita, para pengayom sangat hafal dengan 3 unsur. Namun selalu juga di antara kita, di antara para pemimpin, pengayom, pembina, senior, sesepuh, selalu terjadi pertikaian. Pertikaian, persaingan yang di dalam hati, bukan persaingan yang di luar, yang di dalam jasad atau dalam akhlak, tapi persaingan di dalam hati. Di depan bertemu baik, bila silaturahmi berkumpul baik, tapi di dalam hati masing-masing bergejolak dan saling menjatuhkan. Akhirnya terjadilah saling perebutan umat, saling mencari pengaruh, saling menganggap dirinya paling benar, saling beranggapan dirinya paling baik, saling beranggapan bahwa dirinya adalah penerus Aki, amanat Aki, saling beranggapan bahwa dirinya paling dekat dengan Aki, yang paling patuh terhadap amanat Aki. Tapi di antara sesamanya selalu bertikai, selalu bersaing.